Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan lintasi waktu untuk menelusuri jejak kejayaan Kerajaan Nusantara. Mari kita bedah sejarah, budaya, dan pengaruh besar dari imperium terbesar yang pernah ada di tanah air kita, yaitu Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, perkenalkan, aku Naila Ramadhani Putrimati, absen 27 dari kelas 10D SMA Negeri 1 Sleman. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul Kerajaan Majapahit. Dari kalian apa ada yang tahu tentang asal-usulnya? Kalau belum tahu, jadi menurut kitab Pararaton dan Kakawin Negara Kertagama, Raden Wijaya adalah putra dari Dia Lembuta dari Kerajaan Singasari, dan ibunya berasal dari Kerajaan Sunda Galuh. Pembangunan Kerajaan Majapahit diawali dengan dibukanya hutan tarik oleh Raden Wijaya bersama para pengikutnya setelah kehancuran Kerajaan Singasari oleh Jayakatwang. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh Raden Wijaya bersama pasukan Mongol, maka selanjutnya Kerajaan Mongol dikalahkan oleh Tipu Muslihat Raden Wijaya yang kemudian menobatkan diri menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan dilakukan pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau dalam perhitungan Masehi adalah bertepatan dengan 12 November 1293. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai tanggal pendirian Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, pemerintahan awal Kerajaan Majapahit dibantu oleh para pengikut Raden Wijaya, antara lain adalah Nambi, Lembusora, Arya Wiraraja, dan Ranggalawe. Namun, terjadi pemberontakan dari para pengikutnya tersebut, serta pembagian setengah dari Kerajaan Majapahit, yaitu sebelah timur dengan ibu kota Lumajang diberikan kepada Arya Wiraraja yang pernah berjasa menyelamatkan Raden Wijaya ketika masa pelarian di Sumenep, Madura. Menurut Kakawin Negara Kertagama. Selanjutnya ada masa awal dan tantangan internal. Yang pertama, Raden Wijaya. Raden Wijaya sendiri fokus pada konsolidasi kekuasaan, namun menghadapi pemberontakan dari teman seperjuangannya yang merasa tidak puas. Yang kedua ada Srijaya Negara. Masa pemerintahan Srijaya Negara penuh gejolak karena banyak pemberontakan besar dari pejabat istana yang ingin merebut kekuasaan. Yang ketiga ada pemberontakan Kuti. Pemberontakan Kuti ini salah satu pemberontakan tersulit di masa Jaya Negara yang hampir menjatuhkan tahta kerajaan. Selanjutnya ada masa kejayaan. Pada masa kejayaan mengacu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada yang berhasil memimpin masa keemasan dengan kemajuan di berbagai bidang. Kondisi ini, masyarakatnya yang sangat sejahtera, tata pemerintahan dengan sistem kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan perdagangan yang luas, serta berkembangnya seni budaya dan karya sastra merupakan hal-hal yang menjadi indikator kejayaan Majapahit dari uraian Kakawin Negara Kertagama. Realisasi dari Sumpah Palapa berupa penaklukan negara-negara lain dan perluasan perdagangan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Berikut adalah poin-poin penting pada masa kejayaan. Yang pertama, ada puncak kepemimpinan. Yang kedua, ada ekspansi wilayah. Yang ketiga, ada kekuatan maritim. Dan yang keempat, ada ekonomi modern. Dan yang terakhir, ada warisan budaya. Mulai dari yang pertama, puncak kepemimpinan. Puncak kepemimpinan ini dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada selama 39 tahun. Yang kedua, ada ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah ini berhasil menyatukan Nusantara mencakup semenanjung Malaya hingga Indonesia Timur, sesuai Sumpah Palapa. Yang ketiga ada kekuatan maritim. Kekuatan maritim ini memiliki armada laut terkuat di masanya untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah. Dan yang keempat ada ekonomi modern. Ekonomi modern ini pusat perdagangan internasional yang sudah menggunakan sistem mata uang dan mengekspor komoditas utama. Dan yang terakhir ada warisan budaya. Warisan budaya ini melahirkan karya sastra besar seperti Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma yang mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan yang digunakan oleh negara kita, negara Republik Indonesia.
Selanjutnya ada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Sebelum berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, awal keruntuhan Kerajaan Majapahit sendiri konon diawali oleh adanya perselisihan antara anggota kerajaan itu sendiri yang menjadi faktor internal. Menurut keterangan dalam cerita Kerajaan Nusantara Populer, Amir Hendarsyah tahun 2010 pada awal abad ke-14 terjadi perpecahan saudara antara Wirabuni yang menyerang Wirakrama-Wardhana untuk memperebutkan tahta Majapahit selepas meninggalnya Hayam Wuruk. Perpecahan antara dua saudara itu sendiri kemudian berhasil memicu munculnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Padakrek di tahun 1405 hingga 1406. Perang itulah yang banyak dinilai sebagai puncak keruntuhan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal dari kemunduran Kerajaan Majapahit. Yang pertama faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama karena wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi sepeninggalnya mereka tidak ada pemimpin sekuat sebelumnya, mengakibatkan kontrol pusat melemah. Yang kedua karena Perang Padakrek. Nah, Perang Padakrek ini adalah perang saudara antara Wirakrama-Wardhana dan Bri Wirabuni yang melemahkan kekuatan internal. Yang ketiga, karena konflik suksesi. Nah, kudeta dan perebutan kekuasaan yang berulang di kalangan keluarga kerajaan. Selanjutnya ada penyebab eksternal. Yang pertama ada bangkitnya Kesultanan Demak, yaitu sebagai pusat kekuatan Islam baru di Jawa. Demak melemahkan pengaruh Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Yang kedua ada serangan Demak pada tahun 1478 dan 1527. Serangan ini dipimpin oleh Raden Patah atau keturunan Majapahit, meruntuhkan ibu kota Trowulan. Dan yang ketiga ada pergeseran perdagangan. Itu terbentuk Kesultanan Malaka yang membuat jalur perdagangan beralih, mengurangi pendapatan ekonomi Majapahit. Selanjutnya ada peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Nah, peninggalan tersendiri ada 3 macam, yaitu ada prasasti, candi, dan karya sastra. Nah, yang pertama ada prasasti terlebih dahulu. Jadi peninggalannya ada prasasti Kudadu, prasasti Sukamenta, prasasti Canggu, dan prasasti Hurare. Nah, prasasti Kudadu ini pada tahun 1294 Masehi. Nah, prasasti ini menceritakan tentang rasa terima kasih Raden Wijaya kepada Rama Kudadu yang telah memberinya tempat persembunyian saat melarikan diri dari kejaran Jaya Katuang. Yang kedua ada prasasti Sukamerta. Ini pada tahun 1296 Masehi. Nah, prasasti ini mencatat pernikahan Raden Wijaya dengan 4 putri Kertanegara saat pengangkatan putranya Jayanegara sebagai Raja Muda di Daha. Nah, selanjutnya ada prasasti Canggu tahun 1358 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Hayam Wuruk untuk mengatur tata cara dan aturan penyeberangan sungai di sekitar Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Dan yang terakhir ada prasasti Hurare. Prasasti Hurare ini pada tahun 1289 Masehi. Prasasti ini mengisahkan pembelahan tanah Jawa menjadi Jenggala dan Panjalu oleh pendeta Arya Barat guna mencegah perang saudara memperebutkan kekuasaan. Selanjutnya ada candi. Untuk candi tersendiri itu sebenarnya ada banyak, cuman yang aku tulis di sini cuma ada 3. Nah, yang pertama Candi Tikus, Candi Brahu, dan Candi Penataran. Yang pertama Candi Tikus. Candi ini unik karena berbentuk seperti kolam pemandian ritual atau petirtaan yang terletak rendah dari permukaan tanah. Namanya ini diambil karena waktu ditemukan merupakan sarang tikus. Yang kedua, Candi Brahu. Candi Brahu ini bercorak Buddha yang terbuat dari bata merah dan diperkirakan berfungsi sebagai tempat kremasi jenazah raja-raja. Yang terakhir ada Candi Penataran. Candi Penataran ini kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Itu terletak di Blitar yang dihiasi relief cerita Ramayana dan Kresnayana. Selanjutnya ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari informasi. Yang pertama ada buku LKS. Buku LKS ini dari sekolah. Yang kedua gramedia.com. Yang ketiga ada wikipedia.com. Ini untuk mencari gambar-gambar dari ilustrasi peninggalan-peninggalannya tadi. Dan yang keempat ada direktori majapahit.id. Ini berisikan tentang sejarah-sejarah Majapahit,
yang lumayan lengkap dan rinci. Nah, itulah tadi sekilas perjalanan hebat Kerajaan Majapahit, mulai dari perjuangan Raden Wijaya hingga puncak kejayaan Hayam Wuruk. Semoga materi ini menambah wawasan kita semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.